Korea proteksionis 25 tahun, tidak izinkan rakyat Korea beli mobil asing. Oke lah, kita kan bangsa yang baik. Tapi masa kita sudah 78 tahun merdeka nggak ada mobil buatan Indonesia? Malaysia 1/10 kita berani bikin mobil Proton. Jadi ini kembali lagi win. Jadi saudara-saudara, benar, mari kita merdeka bersama-sama. Mari kita berpihak kepada rakyat kita sendiri. Masa tidak ada insinyur Indonesia yang bisa bikin mobil? Ternyata ada. Ternyata ada. Saya menemukan ada profesor Indonesia lulusan MIT. Hari pertama dia lulus dari MIT, direkrut oleh General Motor. Dia kerja di General Motor kalau nggak salah 13 tahun atau 15 tahun. Saya dengar ada orang itu, saya dengar bahwa dia sudah kembali ke Indonesia. Saya tarik dia, Profesor, daripada Anda hanya ngajar di ITB sangat penting, tapi Anda tetap ngajar di ITB, tapi Anda jadi direktur produksi teknologi di Pindad, dan itu hasilnya adalah mobil buatan Indonesia. Tentang peluncuran resmi MV3 Garuda Limousine, sebuah kendaraan mewah yang gak kalah canggih dengan mobil kelas atas internasional lainnya. Peristiwa ini sekaligus menjadi peristiwa penting dan bersejarah dalam dunia otomotif di Indonesia. Namun, mungkin banyak yang bertanya-tanya, siapakah sosok di balik transformasi cepat PT Pindad dari yang sebelumnya industri pertahanan menuju dunia otomotif yang mewah? Penasaran? Gak perlu berlama-lama, yuk langsung saja kita cari tahu siapa beliau. PT Pindad memang selalu dikenal dengan industri pertahanannya di dalam negeri. Tapi siapa sangka kini berhasil mengebrak panggung otomotif di dalam negeri. MV3 Garuda Limousine yang memiliki tampilan elegan dan syarat akan teknologi canggih memang tak bisa dipungkiri. Sebuah pencapaian yang tak terduga yang sekaligus menandai babak baru bagi Indonesia dalam meraih kemandirian di sektor otomotif. Tapi, kenapa mereka bisa tiba-tiba menghadirkan kendaraan mewah seperti MV Garuda Limousine? Terlebih, kendaraan ini memiliki desain yang elegan, spesifikasi yang dimilikinya pun tak main-main, dan teknologi terbaru yang disematkan pasti bukanlah orang yang sembarangan di balik semua ini. Tapi, tunggu, kita flashback sebentar. Sudah sejak lama, Prabowo Subianto yang saat ini menjadi presiden kita meyakini bahwa Pindad akan menjadi pionir dalam industri otomotif nasional. Ada profesor Indonesia lulusan MIT. Hari pertama dia lulus dari MIT, direkrut oleh General Motor. Dia kerja di General Motor kalau nggak salah 13 tahun atau 15 tahun. Saya dengar ada orang itu, saya dengar bahwa dia sudah kembali ke Indonesia. Saya tarik dia, Profesor, daripada Anda hanya ngajar di ITB sangat penting, tapi Anda tetap ngajar di ITB, tapi Anda jadi direktur produksi teknologi di Pindad, dan itu hasilnya adalah mobil buatan Indonesia. Kepercayaan diri ini bukanlah tanpa alasan. Ini berakar kuat pada talenta yang dimiliki oleh salah satu putra terbaik bangsa. Siapakah dia? Dia adalah Insinyur Sigit Budi Santosa. Saat ini, Insinyur Sigit Budi Santosa menduduki jabatan Direktur Teknologi dan Pengembangan di PT Pindad. Orang yang paling bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan inovasi, penelitian, dan pengembangan produk baru. Pasti banyak dari kalian yang belum kenal, khususnya bagi masyarakat umum. Tapi, dialah pemikir di balik inovasi-inovasi besar yang nanti membawa Pindad menuju jalur gemilangnya. Insinyur Sigit Budi Santosa lahir di Pacitan pada 19 Juli 1967. Dia adalah salah
insinyur di bidang teknik mesin di usia 24 tahun. Kemudian di usianya 28 tahun, ia melanjutkan studinya ke Massachusetts Institute of Technology atau MIT yang ada di Amerika. Beliau berhasil meraih gelar master dan doktor di usianya yang masih 32 tahun, sebuah pencapaian yang hanya dapat diraih oleh segelintir orang dengan kemampuan intelektual yang luar biasa. Selepas dari MIT, kecemerlangan karirnya pun segera menjadi bukti bahwa Insinyur Sigit Puji Santosa bukanlah orang yang sembarangan. General Motors, salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia, langsung merekrutnya. Saat berkarir di General Motors, Insinyur Sigit menduduki posisi yang strategis. Ia dipercaya sebagai insinyur kinerja utama atau tim inti dalam pengembangan mobil mewah seperti Cadillac XLR, Corvette C6, dan Corvette Z06. 2004, karirnya pun semakin menanjak. Ia dipercaya di Departemen Keselamatan dan Kelayakan Tabrak, sekaligus insinyur kinerja utama untuk pengembangan Cadillac DTS, Buick Lucent, Chevrolet HR, Chevrolet Equinox, GMC Terrain, Cadillac SRX, Saab SUV, dan kendaraan kompak Buick generasi berikutnya. Dedikasinya terhadap inovasi dan teknis membawanya meraih penghargaan kehormatan Ketua GM untuk prestasi teknik terbaik pada Corvette Z06 di tahun 2006. Dan ini, Indonesia patut bangga karena sosok yang pernah menjadi motor penggerak mobil-mobil mewah di dunia kini kembali ke tanah air dan memilih Pindad sebagai tempat berkaryanya. MV3 Garuda Limousine yang elegan, sederhana namun kokoh adalah bukti kecil dari pengalamannya yang selama bertahun-tahun dalam merancang kendaraan-kendaraan yang berkelas dunia. Jadi, tak heran jika Prabowo Subianto begitu yakin bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menghadirkan mobil nasional yang mampu bersaing di kancah global. Apalagi sekarang, Prabowo Subianto sudah resmi menjadi presiden. Pastinya, kebijakan-kebijakan yang pro terhadap produk lokal akan semakin kencang. Waktu menjadi Menhan saja, meski harganya belum kompetitif, beliau berani mengambil resiko demi kemajuan industri di dalam negeri. Dan kita patut berterima kasih kepada Insinyur Sigit Puji Santosa yang dengan penuh rasa nasionalisme telah memilih dan kembali membangun negeri ini. Meskipun sebenarnya tawaran dari luar negeri dalam konteks ini gaji jauh lebih menjanjikan. Keputusan beliau untuk meninggalkan GM demi mengembangkan PT Pindad adalah bukti nyata bahwa kecintaannya pada Indonesia melebihi dari segalanya. Lantas, bagaimana kira-kira gambaran ke depan perkembangan MV Garuda 3 Limousine? Mari kita simak bersama penjelasan dari sang arsitekturnya langsung. Ada kebutuhan di mana untuk kebutuhan Bapak Presiden kita memerlukan maung yang bersifat eksklusif untuk Presiden yang memiliki kemampuan jelajah yang cukup baik karena medan yang akan digunakan oleh beliau, dan juga ketahanan dan keamanan terhadap potensi-potensi keamanan terhadap beliau. Dan kami kembangkan maung limusin ini dengan tentunya harus luxurious, VIP quality dari eksterior dan interior, kemudian juga terhadap fitur-fitur keamanannya kami kembangkan sehingga berkenan untuk Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden memberikan challenge kepada kami, apakah bisa, apakah kami harus import, kami bilang Bapak, kami siap Bapak. Jadi Pindad melakukan perancangan desain, kami punya desainer yang sangat muda, project manager dan engineer sangat muda yang sangat tekun, sehingga dengan challenge tadi kami wujudkan dan alhamdulillah beliau sangat berkenan. Jadi kalau MV3 sendiri ini kita kembangkan sekitar 2 tahun lalu, tapi ini adalah varian terbaru. Jadi bukan modifikasi tapi varian baru yang long wheelbase, sehingga untuk VVIP memiliki legroom yang cukup longgar dan cukup nyaman, dan bahkan bisa untuk istirahat, jauh istirahat. Ada leg rest, ada almost flat seat back gitu ya. Jadi ini memang varian terbaru dari MV3 untuk long wheelbase. Untuk yang
luxurious ini kami sedang melakukan studi pasar, Pak, dan juga tentunya cukup banyak yang masuk ke kami akan pertimbangkan ke depannya untuk umum dan juga untuk yang tidak itu. Cukup banyak yang masuk ke kami, para pejabat, kemudian para tokoh-tokoh masyarakat menanyakan, Mas, kapan ini diproduksi untuk umum? Kami pastikan bahwa produk ini akan kami lakukan feasibility study terhadap market, dan juga kami akan lakukan juga sertifikasi ke Kementerian Perhubungan untuk sipil. Kalau yang militer sudah masuk. Ke depan intinya berapa lama tergantung kepada hasil due diligence kami, berapa harganya ya, mungkin ini antara ini, Pak, sebagai patokan aja, Pak. Up level Fortuner dan up level Pajero, dan yang atasnya nanti kita batasin di angkanya Rubicon, Pak. Jadi kami ingin kompetitif lah. Ini adalah niche market yang kami tidak ingin berlawan head to head dengan yang lain. Kami ambil di tengah-tengah aja. Nah, itu guys informasi kali ini. Semoga video ini menginspirasi generasi-generasi muda kita untuk menjadi insan yang lebih bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah!